Selanjutnya, unsur pengisi S menyatakan makna penderita. Dalam kalimat, tubuh anakku diletakkannya dengan hati-hati di person. Pada kalimat ini, unsur pengisi fungsi S yang terdiri dari frase golongan N, yaitu yang menderita akibat perbuatan dinyatakan pada P. Selanjutnya, unsur pengisi S menyatakan makna hasil. Dalam kalimat, rumah-rumah murah banyak didirikan pemerintah. Pada kalimat di atas, unsur pengisi fungsi S yang terdiri dari frase golongan N yaitu rumah-rumah murah. Adapun unsur pengisi S yang menyatakan makna tempat. Dalam kalimat, pantai Parangtritis banyak dikunjungi para turis. Pada kalimat ini terdapat unsur pengisi fungsi S yang terdiri dari frase golongan N yaitu pantai Parangtritis ialah menyatakan makna tempat. Selanjutnya, unsur pengisi fungsi S menyatakan makna penerima. Dalam kalimat, anak itu dibelikan sepeda baru oleh ayahnya. Kalimat ini terdapat unsur pengisi fungsi S yang terdiri dari frase golongan N yaitu anak itu ialah menyatakan makna penerima. Selanjutnya, makna unsur pengisi objek 1. Dari pengamatan terdapat makna yang dinyatakan oleh unsur pengisi objek 1. Diperoleh makna-makna sebagai berikut. Yang pertama, unsur pengisi objek 1 menyatakan makna penderita. Dalam kalimat, ia menebang pohon. Ia terdiri dari subjek, menebang terdiri dari predikat, pohon terdiri dari objek 1. Unsur pengisi S yaitu kata ialah menyatakan makna pelaku. Unsur pengisi predikat kata menebang menyatakan makna perbuatan. Dan unsur pengisi objek 1 kata pohon menyatakan makna penderita. Selanjutnya, yang kedua, unsur pengisi objek 1 menyatakan makna penerima. Dalam kalimat, Ahmad membelikan anaknya buku baru. Pada kalimat ini terdapat unsur pengisi objek 1 yang terdiri dari golongan N yaitu anaknya. Ketiga, unsur pengisi objek 1 menyatakan makna tempat. Dalam kalimat, banyak turis mengunjungi Candi Borobudur. Pada kalimat di atas, frase Candi Borobudur yang menduduki fungsi objek 1 dari bentuk para-parasenya menyatakan makna tempat. Keempat, unsur pengisi objek 1 menyatakan makna alat. Dalam kalimat, polisi menembakkan pistolnya ke arah penjahat. Pada kalimat ini terdapat unsur pengisi objek 1 yang terdiri dari golongan N yaitu pistolnya menyatakan makna alat. Kelima, unsur pengisi objek 1 menyatakan makna hasil. Dalam kalimat, pemerintah banyak membangun pusat-pusat industri. Pada kalimat ini terdapat frase pada kalimat di atas yaitu pusat-pusat industri yang menduduki fungsi objek 1 ialah menyatakan makna hasil. Selanjutnya, mengenai makna unsur objek 2. Dari pengamatan terhadap makna yang dinyatakan oleh objek 2 diperoleh makna-makna sebagai berikut. Adapun yang pertama, unsur pengisi objek 2 menyatakan makna penderita. Dalam kalimat, Ahmad membelikan anaknya buku baru. Frase buku baru yang menduduki fungsi objek 2 menyatakan makna penderita. Sedangkan anaknya menduduki fungsi objek 1 menyatakan makna penerima. Kedua, unsur pengisi objek 2 menyatakan makna hasil. Dalam kalimat, Ahmad mengetikkan surat adiknya.
Pada kalimat ini, unsur pengisi objek 2 yaitu surat yang menyatakan makna asil. Selanjutnya, mengenai makna unsur pengisi pelengkap. Dari pengamatan terhadap makna yang dinyatakan oleh unsur pengisi pelengkap, diperoleh makna-makna sebagai berikut. Yang pertama, unsur pengisi pelengkap menyatakan makna penderita. Seperti halnya, unsur pengisi fungsi S dan objek baik objek 1 maupun objek 2, unsur pengisi fungsi pelengkap ada juga yang menyatakan makna penderita. Misalnya pada contoh, banyak mahasiswa belajar bahasa Jerman. Pada kalimat ini ialah unsur yang menduduki fungsi pelengkap yaitu frase bahasa Jerman dalam hubungannya dengan kata belajar yang mengisi fungsi P. Frase itu menyatakan makna penderita. Selanjutnya, yang kedua, unsur pengisi pelengkap menyatakan makna alat. Selain menyatakan unsur pengisi pelengkap menyatakan makna alat ini, selain menyatakan makna penderita, unsur pengisi fungsi pelengkap ada juga yang menyatakan makna alat, ialah alat digunakan. Misalnya pada contoh kalimat, ia bersenjatakan bambu runcing. Pada kalimat ini terdapat frase bambu runcing yang mengisi fungsi pelengkap menyatakan makna alat. Selanjutnya, mengenai makna unsur pengisi keterangan. Pada makna unsur pengisi keterangan ini, dari pengamatan terhadap makna yang dinyatakan oleh unsur pengisi fungsi keterangan, ialah diperoleh makna-makna sebagai berikut. Yang pertama, unsur pengisi fungsi keterangan menyatakan makna tempat. Dalam kalimat, Rena berbicara dengan tetangga di kebun sebelah. Kalimat ini terdapat 2 frase 7 kata. Frase di kebun sebelah yang mengisi fungsi keterangan ialah menyatakan makna tempat. Selanjutnya, yang kedua, unsur pengisi keterangan Yang kedua, unsur pengisi keterangan menyatakan makna waktu. Dalam kalimat, Bapak Kepala Daerah pergi ke Jakarta kemarin. Dalam kalimat ini terdapat 2 buah keterangan, yaitu ke Jakarta sebagai keterangan dan kemarin sebagai keterangan 1. Unsur pengisi keterangan 1 menyatakan makna tempat, sedangkan unsur pengisi keterangan 2 menyatakan makna waktu. Selanjutnya, unsur pengisi keterangan menyatakan makna cara. Dalam kalimat, pencuri itu lari dengan cepat. Pada kalimat ini, frase dengan cepat yang menduduki fungsi keterangan ialah menyatakan makna cara. Selanjutnya, yang keempat, unsur pengisi keterangan menyatakan makna penerima. Dalam kalimat, ia berkirim surat kepada Ahmad. Kalimat ini terdapat frase kepada Ahmad yang menolak fungsi. Pada kalimat ini terdapat frase ialah kepada Ahmad yang menduduki keterangan menyatakan makna penerima. Selanjutnya, yang kelima, unsur pengisi keterangan menyatakan makna peserta. Dalam kalimat, di kebun itu, Ahmad berjalan-jalan dengan temannya. Kalimat ini terdapat keterangan unsur pengisi keterangan 1, yaitu di kebun itu menyatakan makna tempat. Sedangkan unsur pengisi keterangan 2, yaitu dengan temannya, menyatakan makna
peserta. Selanjutnya, yang keenam, unsur pengisi keterangan menyatakan makna alat. Dalam kalimat, orang itu memotong rumput dengan mesin pemotong rumput. Kalimat ini parase dengan mesin pemotong rumput yang baiklah, itulah penjelasan materi pada hari ini mengenai glosa. Apabila ada dalam menjelaskan ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.